Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Suha Pradipta dengan NIM 23091 387 kelas 2023B. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas UTS, yaitu presentasi makalah dari tugas yang telah diberikan di matkul kualitas daya yang dengan judul optimasi desain transformator dan generator untuk reduksi harmonisa. Untuk bab 1 pendahuluan, pertama ada latar belakang. Harmonisa dalam sistem tenaga listrik merupakan fenomena yang dapat menyebabkan distorsi tegangan dan arus, sehingga menurunkan kualitas daya dan efisiensi sistem. Sumber utama harmonisa adalah perangkat elektronik berbasis daya, termasuk transformator dan generator. Oleh karena itu, optimasi desain transformator dan generator menjadi penting untuk mengurangi efek harmonisa dan meningkatkan stabilitas sistem tenaga listrik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Pertama, bagaimana harmonisa mempengaruhi kinerja transformator dan generator? Kedua, metode desain apa yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan transformator dan generator guna mengurangi harmonisa? Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas teknik optimasi dalam meningkatkan kualitas daya? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Pertama, menganalisis penyebab harmonisa dalam transformator dan generator. Kedua, mengembangkan metode optimasi desain untuk mengurangi harmonisa. Ketiga, mengevaluasi efektivitas teknik optimasi dalam berbagai kondisi operasional. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Pertama, meningkatkan efisiensi transformator dan generator dalam sistem tenaga listrik. Kedua, mengurangi dampak harmonisa terhadap peralatan listrik lainnya. Ketiga, memberikan rekomendasi desain untuk industri tenaga listrik. Selanjutnya ada landasan teori untuk bab 2-nya. Pertama, pengertian harmonisa dalam sistem tenaga listrik. Harmonisa adalah komponen sinyal listrik dengan frekuensi kelipatan dari frekuensi dasar yang menyebabkan distorsi dalam sistem tenaga listrik. Distorsi ini dapat mengurangi efisiensi sistem dan menyebabkan gangguan operasional. Selanjutnya ada sumber harmonisa dalam transformator dan generator. Yang pertama, ada sumber harmonisa dalam transformator. Poin A, saturasi inti magnetik. Subpoin 1, transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Jika inti magnetiknya mengalami saturasi, maka bentuk gelombang arus yang dihasilkan menjadi titik sinusoidal yang mengakibatkan munculnya harmonisa. Subpoin 2, saturasi terjadi ketika flux magnetik melebihi kapasitas linear dari material inti, menyebabkan distorsi arus dan tegangan. Yang B, non-linearitas karakteristik magnetisasi inti. Subpoin 1, material inti seperti baja silikon memiliki karakteristik magnetisasi non-linear yang menyebabkan perubahan arus eksitasi tidak proporsional terhadap tegangan yang diterapkan. Kedua keseimbangan ini memunculkan harmonisa orde ganjil, terutama harmonisa ketiga, kelima, dan ketujuh. C, distorsi arus beban non-linear. Subpoin pertama, jika transformator memasok beban yang bersifat non-linear, seperti motor listrik, inverter, atau peralatan elektronik dengan satu daya switching, maka arus yang dikonsumsi akan mengandung harmonisa yang dapat tercermin kembali ke jaringan listrik. Yang D, konfigurasi koneksi gulungan. Subpoin pertama, penggunaan koneksi bintang atau delta dapat mempengaruhi bagaimana harmonisa ditransmisikan dalam sistem. Kedua, misalnya, pada konfigurasi bintang dengan titik netral terhubung, harmonisa urutan 0 seperti harmonisa ketiga dapat bersirkulasi dalam sistem, menyebabkan ketidakseimbangan. Kedua, ada sumber harmonisa dalam generator.
Yang A, fluktuasi medan magnetik pada rotor dan stator. Subpoin pertama, desain rotor dan stator generator dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam medan magnetik yang mengakibatkan distorsi dalam bentuk gelombang, tegangan, dan arus. Kedua, penyimpangan dalam distribusi medan magnet menyebabkan harmonisa pada tekanan output. Yang B, switching frekuensi tinggi pada generator berbasis inverter. Subpoin pertama, generator yang menggunakan teknologi inverter atau konverter daya seringkali menggunakan teknik modulasi seperti PWM yang biasa disebut pulse width modulation. PWM menghasilkan komponen harmonisa di frekuensi tinggi yang dapat mengganggu sistem tenaga listrik. Yang C, resonansi harmonisa dengan beban atau jaringan. Subpoin pertama, jika frekuensi harmonisa yang dihasilkan oleh generator beresonansi dengan parameter sistem tenaga seperti induktansi atau kapasitansi jaringan, maka amplitudo harmonisa dapat meningkat secara signifikan. Yang D, konstruksi dan toleransi mekanis. Subpoin pertama, ketidaksempurnaan dalam desain rotor atau stator, seperti ketidaksejajaran sumbu atau variasi dalam dimensi alur, dapat menciptakan harmonisa tambahan dalam gelombang output. Selanjutnya, ada dampak harmonisa terhadap kualitas daya. A, peningkatan rugi daya dan efisiensi yang menurun. Pertama, ada arus harmonik menyebabkan peningkatan rugi daya dalam transformator, generator, dan jaringan distribusi akibat efek pemanasan pada konduktor dan peralatan listrik lainnya. Kedua, kehadiran harmonisa dalam arus listrik meningkatkan rugi-rugi I kuadrat R pada kabel dan transformator yang berakibat pada penurunan efisiensi sistem tenaga listrik. Subpoin 3, komponen harmonik dengan frekuensi tinggi meningkatkan rugi histeresis dan rugi arus eddy pada material magnetik inti transformator dan mesin listrik. Yang B, overheating pada transformator dan generator. Pertama, distorsi harmonik meningkatkan arus sirkulasi dalam transformator dan generator, menyebabkan pemanasan berlebih pada buletan dan inti magnetik. Subpoin 2, overheating ini dapat mempercepat degradasi isolasi dan mengurangi umur operasi peralatan. Yang ketiga, harmonisa juga dapat menyebabkan efek grading pada transformator, di mana kapasitas operasionalnya harus dikurangi untuk menghindari pemanasan berlebih. Yang C, gangguan pada peralatan listrik elektronik sensitif. Perangkat elektronik modern seperti komputer, peralatan telekomunikasi, dan sistem kendali industri sangat sensitif terhadap distorsi dengan tegangan yang disebabkan oleh harmonisa. Kedua, harmonisa dapat menyebabkan malfungsi, error dalam sistem digital, dan bahkan kegagalan peralatan yang menggunakan satu daya switching. Subpoin 3, distorsi harmonik dapat mengganggu komunikasi data pada jaringan listrik pintar atau smart grid yang bergantung pada sinyal tegangan yang stabil. D, penurunan faktor daya. Arus harmonik meningkatkan daya reaktivitas dalam sistem tenaga listrik yang menyebabkan penurunan faktor daya. Subpoin 2, faktor daya yang rendah meningkatkan biaya operasional karena utilitas listrik biasanya mengenakan denda bagi pelanggan dengan faktor daya rendah. Subpoin 3, untuk mengatasi ini seringkali diperlukan kapasitor atau filter harmonik tambahan yang meningkatkan kompleksitas sistem. Lanjut yang E, resonansi dan tegangan lebih atau over voltage. Subpoin pertama, jika frekuensi harmonik tertentu beresonansi dengan impedansi sistem, amplitudo harmonisa dapat meningkatkan secara signifikan, menyebabkan tegangan lebih yang berbahaya. Subpoin 2, over voltage akibat resonansi dapat merusak isolasi peralatan listrik dan menyebabkan kegagalan dieletrik pada transformator, motor, dan kabel. F, gangguan pada proteksi sistem tenaga. Subpoin pertama, relay proteksi dan sistem pemutus arus dapat salah beroperasi karena sinyal harmonik yang mengganggu pembacaan sensor arus dan tegangan. Subpoin 2, harmonisa dapat menyebabkan kesalahan dalam pengukuran daya oleh alat ukur digital, mengakibatkan ketidaktepatan dalam sistem billing dan monitoring energi. Selanjutnya, ada jenis-jenis harmonisa. Harmonisa genap.
Harmonisa genap adalah harmonisa dengan frekuensi kelipatan genap dari frekuensi dasar, misalnya 2, 4, atau 6 kali frekuensi fundamental. Pada sistem yang memiliki simetri setengah gelombang atau half-wave simetri, yakni bentuk gelombang negatif merupakan cerminan dari gelombang positifnya, harmonisa genap umumnya tidak muncul. Selanjutnya ada harmonisa ganjil. Harmonisa ganjil terjadi pada frekuensi kelipatan ganjil frekuensi dasar, misalnya 3, 5, 7 kali frekuensi fundamental. Jenis ini paling umum dijumpai karena sebagian besar beban nonlinear memiliki simetri setengah gelombang. Ketiga, ada harmonisa triplen. Harmonisa triplen adalah harmonisa ganjil yang merupakan kelipatan 3, seperti harmonisa 3, ketiga harmonisa ke-9, dan harmonisa ke-15. Pada sistem 3 fasa, harmonisa triplen dapat menumpuk di konduktor netral, menyebabkan pemanasan berlebih dan potensi gangguan lainnya. Keempat, ada harmonisa ganjil non-triplen. Ini adalah harmonisa ganjil yang bukan kelipatan 3, misalnya harmonisa ke-5, ke-7, dan ke-11. Harmonisa jenis ini bisa muncul pada sistem tertentu, seperti pada pengendali tegangan AC 3 fasa, tipe WYE dengan kontrol sudut fasa, dan beban resistif. Lanjut ke bab 3, optimasi desain transformasi untuk reduksi harmonisa. Pertama, ada teknik desain inti untuk mengurangi distorsi. Pertama, pemilihan bahan inti dengan sifat magnetik optimal. Kedua, teknik peredaman flux bocor. Ketiga, desain laminasi inti untuk mengurangi rugi daya. Keempat, optimalisasi bentuk inti untuk menghindari saturasi. Dan yang kelima, penerapan teknik pendinginan untuk menghindari efek termal. Selanjutnya, penggunaan bahan inti dengan sifat magnetik optimal. Pertama, material inti dengan rugi daya histeris rendah. Kedua, penerapan teknik pendinginan untuk stabilitas magnetik. Tiga, penggunaan material amorf untuk efisiensi tinggi. 4. Optimalisasi sifat magnetik untuk mengurangi distorsi harmonisa. Selanjutnya ada penerapan metode winding atau gulungan yang lebih efektif. Pertama, ada penggunaan teknik winding berlapis untuk mengurangi harmonisa. Kedua, teknik winding dengan pembagian arus seimbang. Ketiga, peningkatan isolasi dan shielding terhadap medan elektromagnetik. Keempat, penerapan teknik twisted winding untuk mengurangi flux bocor. Kelima, optimalisasi sudut dan pola winding. Selanjutnya ada bab 4, optimasi desain generator untuk reduksi harmonisa. Pertama, ada desain stator yang lebih efisien. Pertama, optimalisasi geometri slot stator. Yang kedua, teknik beritan stator yang lebih optimal. Ketiga, material inti stator dengan rugi daya rendah. Selanjutnya, desain rotor yang lebih efisien. Pertama, optimasi bentuk dan geometri rotor. Kedua, penggunaan material magnet permanen berkualitas tinggi. Ketiga, optimalisasi sistem pendinginan rotor. Selanjutnya ada bab 5, studi kasus dan simulasi. Sebelum optimasi, pertama, desain inti transformator yang tidak optimal menyebabkan distorsi flux magnetik. Kedua, switching inverter dalam generator menghasilkan harmonisa tinggi di level frekuensi tertentu. Supaya tiga, tidak adanya filter harmonik mengakibatkan harmonisa menyebar ke seluruh sistem tenaga. Simulasi sebelum optimasi. THD pada tegangan 8% sampai 15% di atas batas IEEE 519. THD pada arus 10% sampai dengan 20% berisiko merusak peralatan elektronik. Supaya 3, overheating pada transformator dan generator akibat arus harmonik tinggi. Selanjutnya ada sesudah optimasi. Subpoin pertama, sesudah optimasi desain inti transformator yang lebih baik, penggunaan material dengan saturasi magnetik rendah. Subpoin 2, optimasi pola winding atau gulungan meningkatkan distribusi arus dan mengurangi medan bocor.
Subpoin 3, penerapan filter harmonik aktif atau AHF mengompensasi harmonisa secara real time. Yang subpoin 4, optimasi switching inverter menggunakan space vector PWM, SVPWM mengurangi distorsi switching. Hasil simulasi setelah optimasi, THD pada tegangan turun menjadi 4% sesuai standar IEEE 519. Subpoin 2, THD pada arus turun menjadi 6%, mengurangi risiko overheating. Subpoin 3, peningkatan efisiensi daya besar 10% sampai dengan 15%. Subpoin 4, pengurangan overheating pada transformator dan generator. Selanjutnya ada studi penerapan teknologi optimasi pada industri dan pembangkit listrik. Pertama, implementasi optimasi transformator pada jaringan distribusi PLN. Kedua, penerapan teknologi optimasi generator pada pembangkit listrik tenaga angin dan surya. Kesimpulan, penelitian ini menyoroti pentingnya optimasi desain transformator dan generator dalam mengurangi harmonisa yang dapat menurunkan kualitas daya listrik. Harmonisa yang berasal dari faktor seperti saturasi inti magnetik, karakteristik nonlinear material, serta fluktuasi medan magnetik pada generator dapat menyebabkan peningkatan teruji daya, overheating, gangguan pada peralatan elektronik, serta penurunan faktor daya. Untuk mengatasi permasalahan ini, metode optimasi yang diusulkan mencakup pemilihan bahan inti dengan sifat magnetik optimal, desain laminasi, dan bentuk inti yang lebih efisien, teknik winding yang lebih efektif, serta penerapan filter harmonik. Selain itu, standar dan regulasi internasional seperti IEEE 519 dan IEC 61000 menjadi acuan dalam membatasi distorsi harmonisa agar sistem tenaga listrik tetap stabil dan efisien. Melalui penerapan teknik optimasi ini, diharapkan efisiensi transformator dan generator meningkat, harmonisa dapat diminimalkan, serta kualitas daya dalam sistem tenaga listrik dapat terjaga dengan baik. Ya, mungkin sekian itu video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.